Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama puja-puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat ukhuwah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di kediaman Ibu Yanti Nurbin dan Bapak untuk kegiatan silaturahim dan juga sekaligus berbuka bersama, yang insya Allah pada sore hari ini kita juga akan mendapatkan nasihat-nasihat dan juga ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan nanti bisa dapat kita amalkan untuk keseharian kita, dan di mana nanti juga kita sama-sama mudah-mudahan Allah kumpulkan di dalam jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ahmad Susilo. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku seiman, Bapak Ibu, para jamaah dari grup Altramatur yang sama-sama kita telah bersama-sama sepanjang perjalanan di Tanah Suci, juga para anggota dari Pejuang Subuh, Yayasan Pejuang Subuh dan pengurusnya, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Ibu Yanti dan Pak Reza. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sudah memasuki hari ke-8 bulan Ramadan. Sebentar lagi bahkan masuk hari ke-9 insyaallah. Saya akan membekali diri saya dan semua yang hadir terkait di bulan Ramadan ini, bagaimana kiat agar kita bisa meraih kemuliaan melalui Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dimuliakan, bulan yang dicurahkannya rahmat, ampunan dan pintu surga dibuka, agar kita betul-betul berusaha untuk meraih kemuliaan sepanjang bulan Ramadan. Maka Nabi SAW sebelum datangnya Ramadan, beliau sudah mengabarkan. Salah satu contoh di hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sebelum datang Ramadan, beliau sudah mengabarkan, idza jaa Ramadan, jika nanti datang Ramadan, Ramadan belum datang, jauh hari sudah dikabarkan. Futihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga. Ghuliqat abwabun nar, dikunci neraka, pintu-pintu neraka. Sulsilatis syayatin, dibelenggu, dirantai erat-erat setan-setan. Jadi sebelum datangnya Ramadan, Rasul sudah mengabarkan nanti kalau datang Ramadan pintu surga dibuka. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kalimatnya
sedikit berbeda. Idza kana Ramadan, bukan jaa tapi kana Ramadan. Apa bedanya jaa Ramadan? Jaa itu khobar, nanti kalau datang. Ramadannya belum datang. Kalau kana Ramadan, apabila telah ada di Ramadan, berarti Ramadan telah tiba. Maka futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Ghuliqat abwabun nar wasul lisilati syayatin, dibelenggu, ditutup, dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Berbeda dengan tadi pertama, dibuka pintu surga. Yang kedua, dibuka pintu rahmat. Lalu bagaimana kalau kita sudah berada dan memasuki Ramadan? Dalam riwayat Imam Bukhari ada satu lafaz yang lainnya. Idza dakhala Ramadan, jika kamu telah memasuki dan sudah berada dalam Ramadan. Kita sekarang sudah dakhala Ramadan. Futihat abwabus sama, dibukakan oleh Allah pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci oleh Allah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu erat-erat semua setan-setan jahat. Dibuka pintu langit. Mari kita sedikit pelajari tentang 3 pintu tadi. Pertama, dibuka pintu apa, Pak? Surga. Kedua, dibuka pintu apa? Rahmat. Ketiga, dibuka pintu apa? Apa sih korelasinya antara pintu rahmat, pintu langit dengan pintu surga? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadikum amalukum yudkhilukum ilal jannah wa yujari'ukum minan nar. Tidak seorang pun di antara kamu amal-amalmu yang bisa menyebabkan kamu masuk surga dan juga menjauhkan dirimu dari api neraka. Sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Wala ana, aku pun demikian. Aku masuk surga, dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena amalku, tapi karena apa? Illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi masuk surga itu karena apa, Pak? Rahmat Allah. Maka Anda bisa dapat rahmat Allah kalau pintu langit terbuka. Bagaimana caranya pintu langit terbuka? Kita buka pintu langit. Bapak Ibu, tadi kita bertamu ke rumahnya Ibu Yanti, pakai ketok pintu apa enggak? Enggak, langsung ketemu orangnya di depan kok. Pintunya udah terbuka kok. Langsung dengan assalamualaikum disambut langsung kok. Kenapa? Sudah ada di undangan. Tapi suatu ketika Bapak Ibu bertamu ke rumah Bu Yanti, enggak ngomong dulu. Pintu tertutup, gimana caranya bisa terbuka? Ketok pintu, ucapkan salam, lalu minta izin sama pemilik rumah. Kalau pemilik rumah izinkan, bisa nggak kita masuk? Nah, kenapa kok kita nggak bisa masuk pintu rumah? Karena pintu rumah terkunci. Jadi penghalangnya pintu terbuka itu karena apa? Terkunci. Kapan pintu itu terbuka? Kalau dibuka dengan anak kunci. Kira-kira anak kunci untuk membuka pintu itu khusus atau semegarang anak kunci? Pintu depan khusus anak kunci pintu depan, pintu samping anak kunci, masing-masing ada. Bapak Ibu, pintu langit walaupun kita telah memasuki Ramadan gak akan terbuka, gak bakal dibukakan oleh Allah kalau terkunci. Maka kita harus cari kuncinya, karena penghalang pintu masuk, pintu terbukanya pintu langit adalah terkunci. Nah, kita harus tahu apa sih terkunci, penyebab terkuncinya pintu langit. Di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 40. Allah sebutkan di ayat itu. Innalladzina kadzabu biayatina wa yastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dengan ayat-ayat kami tadi. Ayat-ayat Allah itu apa Bapak Ibu? Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada apa? Perintah, larangan, syariat, aturan, ketetapan, hukum,
Semuanya ada dalam Al-Quran. Jangan kamu khianati Quran. Jangan kamu abaikan Quran. Jangan kamu mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada perintah. Jika itu perintah, kerjakan. Jika itu larangan, tinggalkan. Jika itu syariat, lakukan, penuhi. Jika itu hukum, jalankan. Ternyata ada orang ngaku Islam, ngaku iman, ada perintah ditinggalkan, ada larangan dilanggar, ada syariat nggak peduli. Kira-kira orang ini mendustakan ayat Allah apa tidak? Maka itulah kunci pintu langit nggak akan terbuka. Kenapa? Kuncinya nggak dicari. Apa sih kuncinya tadi? Mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri dari ayat Allah. Itulah kuncinya. Buang, ambil kuncinya, buang dan laksanakan yang terbaik. Insya Allah akan aman. Gimana kalau nggak dibuka pintu langit? Karena tadi mendustakan ayat Allah, menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah. Di tengah-tengahnya ada kalimat begini. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Karena pintu langit gak terbuka, pintu rahmat gak akan terbuka. Pintu rahmat gak terbuka, pintu surga gak terbuka. Karena pintu surga gak terbuka, masuk surga gak? Di ujung ayatnya apa kata Allah? Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau onta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bapak Ibu, bisa nggak onta masuk lubang jarum? Bisa nggak kira-kira? Sampai Allah katakan ayat itu. Kalau kamu mendustakan ayat Allah, kamu nggak bakal bisa membuka pintu langit. Akibatnya nggak bakal masuk surga. Kecuali kalau onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini sebuah kiasan. Maksudnya apa? Mustahil masuk surga. Maaf, ada nggak orang Islam, ngaku iman tapi nggak puasa? Padahal Ramadan. Ada nggak cuman puasa tapi nggak sholat fardu? Padahal wajib dua-duanya. Ada nggak yang cuman puasa dan sholat tapi nggak taraweh? Subhanallah. Padahal sepanjang Ramadan, supaya terbuka pintu langit itu kuncinya adalah, yuk jangan dustakan ayat Allah. Yaitu dengan cara apa? Taati Allah, taati Rasul. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, insya Allah pintu rahmat dibuka oleh Allah. Sehingga rahmat Allah dicurahkan oleh Allah. Kalau kita mau dengan cara apa? Mengimani Allah, mengimani Rasul. Jadi gimana caranya kita membuka pintu langit agar terbuka pintu rahmat? Taati Allah, taati Rasul. Yang namanya ibadah di bulan Ramadan bukan hanya sekedar puasa. Ada nggak Bapak Ibu orang yang puasa tapi nggak jaga lisan? Ngomongnya suka dusta, ngomongnya suka kotor, mencela, menghina, memfitnah, padahal lagi puasa? Kira-kira dapat nilai apa puasanya? Kalau kata anak muda, zong, 0. Kenapa? Karena dia tidak mencoba membuka pintu langit dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berpuasa tapi tidak menjaga puasanya, hanya sekedar lapar dan haus yang dia kendalikan, tapi nggak mengendalikan lisan, nggak mengendalikan pandangan, nggak mengendalikan perbuatan, maka puasanya tidak dinilai oleh Allah. Dan ini ada disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, hinaan, celaan, ghibah, fitnah, kata-kata jorok, kata-kata sendaguro yang melampaui batas, dan itu terus dilakukan sepanjang Ramadan meskipun dia puasa, wal 'amala bihi, dan beramal dengan amalan kata-kata kotor tadi, wal jahl, perbuatannya perbuatan bodoh, dia hanya puasa tapi tidak menjalankan ibadah yang lain,
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki kebutuhan sedikit pun terhadap orang yang puasa, yang dia nggak makan nggak minum, tapi nggak jaga lisannya, nggak jaga perbuatannya, nggak jaga akhlaknya. Maka dia hanya lapar dan haus tanpa dapat nilai dari Allah. Rugi atau rugi kira-kira Bapak dan Ibu? Subhanallah, rugi banget. Lapar hausnya tetap dirasakan. Rubba shaimun, kata Rasulullah. Maka betapa banyak orang berpuasa, tapi sesungguhnya rugi orang itu. Laisa lahu jaza. Allah tidak memberikan kepadanya sedikit pun balasan pahala. Illal ju' wal atos. Kecuali hanya ju' itu adalah haus, atos lapar. Hanya lapar dan dahaus. Lapar dahaga dirasakan, tapi pahalanya kosong. Kenapa? Sebab dia puasa enggak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara sekalian, supaya kita bisa meraih kemuliaan melalui Ramadan, mari jadilah kita puasa yang totalitas. Saya buatkan contoh. Terutama ibu-ibu, saya mau tanya, Bu, kalau ibu lihat ulet, apa yang ibu rasakan? Mendengar kata-kata ulet? Gimana kalau ulet nempel di tangan ibu? Teriak apa enggak? Dibiarkan, dipandang, atau hendak dibuang? Kenapa Bu? Kan binatang Bu, makhluk Allah. Ulet itu secara kita lihat, secara kasat matanya menjijikkan, banyak orang enggak suka. Dan ulet itu kalau sudah hinggap sebuah pohon, ada di atas, di daun, hingga di daun, apa terjadi? Apa misinya ulet di pohon itu? Makan, makan, makan. Yang penting gue kenyang. Selamat datang bergabung. Kira-kira maaf, ulat itu peduli nggak dengan si pemilik daun, si pemilik pohon? Yang penting saya kenyang, makan. Nggak peduli mau rusak pohonnya, mau mati pohonnya. Itulah dia ulat. Sifatnya begitu buruk, serakah, nggak peduli, nggak punya simpati, nggak punya empati, nggak pernah memikirkan. Yang penting hanya egois, memikirkan diri sendiri. Tapi yang namanya ulat, seserakah-serakahnya ulat, suatu ketika berhenti makan apa enggak? Kapan ulat berhenti makan? Kalau ukuran tubuhnya sudah tepat. Kalau sudah tepat, maka dia berhenti makan. Setelah berhenti makan, ukuran tubuhnya sudah pas, nggak mungkin berkembang lagi, ulat akan merubah diri jadi apa? Kepompong. Ada yang 1 pekan, ada yang 10 hari, bahkan ada yang 1 bulan. Tergantung jenis ulatnya. Begitu si kepompong itu menjaga diri dengan baik, coba lihat kepompong, makan apa enggak? Minum apa enggak? Matanya jelalatan apa enggak? Ya kan? Kira-kira gimana tubuhnya? Membungkus diri dari segala yang buruk-buruk. Dia mendiamkan dirinya. Begitu dia telah sempurna menjadi kepompong, nanti dia menetas akan berubah menjadi apa? Ibu-ibu sekarang benci gak sama kupu-kupu? Kalau ada kupu-kupu di tangan diapain? Wih, dipandang indahnya. Pernah gak kebayang kupu-kupu itu dulunya siapa? Ulat yang dibenci. Subhanallah. Inilah filosofi Ramadan. Siapa yang ingin meraih kemuliaan di bulan Ramadan, yuk jadilah kepompong Ramadan. Artinya bukan kita ngurung diri di rumah bungkus, enggak. Jaga lisan kita dimanapun kita berada. Jaga pandangan mata kita dimanapun kita berada. Jaga perbuatan kita, amal kita, ibadah kita dimanapun berada. Jadilah seakan-akan seperti kepompong. Jika itu kita lakukan sepanjang 1 bulan, insya Allah kita akan berubah seperti kupu-kupu. Bukan kupu-kupu yang terbang beneran, bukan. Berubah akhlaknya, ibadahnya, berubah apa sifatnya, tutur katanya, semuanya akan berubah. Semoga kita kelak lahir bagaikan kupu-kupu. Sifatnya sekali lagi. Tapi harus jadi kepompong sepanjang, yuk, jangan hanya saum.
Saum itu kewajiban yang utamanya di bulan Ramadan. Tapi sholat wajib juga harus ditegakkan. Sholat sunnah, tahajud, taraweh juga ditegakkan. Tadarus, baca Quran, tadaburkan ditegakkan. Perbanyak sodako, perbanyak dzikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Semuanya kita rawat sepanjang Ramadan. Puncaknya Ramadan di mana Bapak Ibu? Di mana puncaknya Ramadan? 10 malam akhir. Betul? Kenapa dikatakan puncaknya Ramadan? Di sanalah adanya malam qadar. Maka mana yang harusnya lebih semangat kita ibadah? Di 10 awal, tengah atau akhir? Akhir teori, prakteknya? Coba, ini baru masuk hari ke-8 loh Pak. Saya yakin masjid-masjid sudah sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yaitu safnya udah maju ke depan. Benar apa benar Pak? Kemajuan loh itu. Ternyata kemajuan safnya bukan kemajuan akidahnya. Hanya orang-orang yang tetap berada di saf yang punya iman yang kokoh. Dia menjadi kepompong. Tapi betapa banyak umat Islam terkadang disampaikan hadis yang maaf, hadis ini pun gak ada sumbernya. Hadis ini mungkar, maudhu, palsu. Apa hadisnya? Dan banyak ustadz-ustadz menyampaikan di bulan Ramadan. Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 pertama adalah apa? Rahmat. 10 kedua maghfirah, ampunan. 10 ketiga ihkum minan nar. Kayaknya sih bagus banget Pak. Tapi ini hadis ini palsu. Maudhu, gak ada sumbernya. Ini hadis palsu, jangan percaya. Karena ini gak ada dari Nabi. Tapi katakanlah memberi motivasi. Oke, kalau yang dikatakan pertama itu 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga ihkum minan nar, mana yang paling utama? Yang dijauhkan dari neraka atau yang sekedar rahmat? Dijauhkan dari neraka pasti aman. Betul apa enggak? Diampuni dosanya boleh jadi kumat lagi nanti setelah Ramadan. Dikasih rahmat boleh jadi hanya di Ramadan. Setelah itu bablas lagi. Tapi kalau dijauhkan dari neraka aman. Mana kalau gitu yang 1, yang 2 atau yang 3? Disampaikan hadisnya, prakteknya kenapa yang melempem di hari di 10 ketiganya? Coba lebih ramai mana Bapak Ibu? Masjid atau mall? Betul apa betul? Apa yang dipikirin ketika sudah 10 malam akhir? Mudik, pakaian, makanan, lebaran. Iya kan? Bukan gak boleh, silahkan. Tapi ini malam-malam krusial. Siapa yang ingin meraih kemuliaan di Akademi Ramadan, jadilah kepompong Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu yang paling krusial adalah 10 malam akhir. Apa yang terjadi dengan Nabi SAW? Ummul Mukminin mengabarkan, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila telah memasuki 10, yakni al-ashr min awakhir Ramadan, yang dimaksud adalah 10 akhir dari Ramadan. Shadda mi'zarahu ay qada ahlahu ahya lailahu. Betul-betul beliau lebih giat ibadahnya dibandingkan malam-malam Ramadan yang lain. Beliau kencangkan ikat sarungnya, beliau lebih sungguh-sungguh beribadah, dibangunkan seluruh keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Inilah yang dilakukan Rasul. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Justru 10 malam akhir kadang-kadang sudah mulai kendor. Krusialnya itu di 10 malam akhir di bulan Ramadan. Sebab apa? Di sana ada malam yang namanya malam Qadar. Berapa nilai malam Qadar? Berapa nilai malam Qadar? Sama atau lebih baik? 1000 bulan itu berapa? 83 tahun 4 bulan. Ada sekarang yang usianya sudah sampai umur 80 tahun. Usia kita belum tentu sampai 80 tahun. Tapi andai kata kita ibadah di malam Qadar itu dengan sungguh-sungguh, bertepatan kita sedang ibadah, bisa kita tahajud, bisa kita tadarus, bisa dzikir, bisa berdoa, apapun yang kita lakukan, ikuti kajian, pokoknya kita sedang ibadah kepada Allah dengan apapun ibadah kita. Bertepatan turunnya malam Qadar, nilai ibadah kita di malam itu lebih baik dari 1000
Allah, kira-kira kita mau sungguh-sungguh apa enggak? Insya Allah. Tapi pada kenyataannya jarang. Makanya pada saat malam Qadar itu Rasul turunkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man taqum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menegakkan ibadah di malam-malam Qadar dengan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu kata dasar daripada hisab. Apa artinya hisab Bapak Ibu? Menghitung, berhitung. Ihtisaban dengan penuh perhitungan yang tepat supaya dapat pahala dari Allah, supaya dapat ganjaran dari Allah. Maka kalau kita mampu ibadah di malam Qadar itu dengan benar dan tepat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni seluruh dosamu yang telah lalu. Siapa yang gak pengen dapat ampunan? Subhanallah. Jadi dengan imanan wahtisaban. Gimana caranya penuh perhitungan? Saya buatkan contoh. Dulu Bapak Ibu saat kita sekolah SMP, SMA, itu biasanya kalau ujian, ulangan, kenaikan kelas atau ujian akhir, soal itu ada berapa model? Soal-soal terutama matematik, ada berapa model? Fisika, kimia yang ada rumus-rumus. 3 model biasanya Pak. Soal pertama apa? Multiple choice, pilihan ganda. Itulah soal yang paling banyak. Kadang-kadang sampai 40. Lalu setelah pilihan ganda, pilihan multiple choice. Maka setelah multiple choice ada apa lagi? Belum, benar salah. Ya biasanya 10 soal ya, benar salah, betul? Benar salah. Yang multiple choice dan benar salah untuk satu soal berapa nilainya? 1. Kalau ada 40, benar semua 40. Kalau ada yang benar salah, nilainya juga 1. Tetapi ada soal yang lebih utama, esai. Cuman 5 soal. Berapa nilainya? 1 soal kadang 10. Betul? Baik. Mana yang harus kita kerjakan lebih dulu saat kita ulangan? Yang esai, yang benar salah, atau yang multiple choice? Salah. Esai dulu. Betul, orang yang cerdas, saya yakin esai dulu. Kenapa dia esai dulu? Itu yang nilainya paling tinggi. Kalau esai semuanya dikerjakan dengan benar, tepat, subhanallah, tinggal cari multiple choice-nya. Boleh nggak saya kalau multiple choice? Boleh, tapi jangan terpaku di sana. Coba kadang-kadang terpaku di multiple choice, betul apa enggak? Mikir, 40 belum selesai, waktu, ya tinggal setengah jam. Saya belum dikerjain, was, nggak dapat nilai. Itulah ihtisaban. Jadi Bapak Ibu, kita harus pakai perhitungan. Ibadah di malam Qadar itu seperti apa? Kita harus tahu, mana waktu yang paling afdol di malam Qadar itu? Siang atau malam? Namanya juga Lailatul Qadar, malam Qadar, berarti di malam hari. Nah, di malam hari itu kira-kira yang mana? Yang awal, yang tengah, atau yang akhir? Kapan kira-kira akhir itu? Malam terbagi menjadi 3. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, bangun, salat malam, qiyamul lail, qumil lail, qum lail, bangun di waktu malam. Maka nama lain salat malam apa? Qiyamul lail, bangun di waktu malam. Qumil lail illa qalila, kecuali sedikit saja waktunya. Kapan waktu kita ibadah malam? Nisfahu, di tengah malam, au apa di situ dikatakan? Awingkus minhu qalila, atau kurangi sebelum tengah malam itu. Auzid alaihi, atau tambahkan setelah tengah malam itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Qur'annya tartil. Salat malam itu bacanya jangan ngebut-ngebut, jangan ngejar target. Tartil. Pakai perhitungan, bukan berapa banyak ayat yang Anda baca. Yang penting Anda membaca dengan tartil.
Selamat bergabung kepada Pak Prof dan Ibu Punta-Putni, silahkan. Nah, Rasulullah menjabarkan tentang malam itu. Kapan waktu malam? Waktu malam adalah ba'da sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Itulah sholat malam, itulah ibadah di waktu malam. Yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Kharijah bin Khuzafah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha amaddakum bis-shalah hiya khairul lakum min khumrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu tambahan, ibadah tambahan melalui ibadah sholat yang jika kamu melaksanakan sholat itu lebih baik dari onta-onta merah, dari kendaraan-kendaraan terbaik yang kamu miliki. Maka sahabat bertanya, Mahya ya Rasulullah, sholat apa itu ya Rasulullah? Al-witr, sholat ganjil. Ma baina sholatil isya hatta tatlu'al fajr, yang dikerjakan sejak selesainya sholat isya sampai sebelum datangnya waktu subuh. Jadi jam berapa kira-kira yang disebut malam? 7:30 lah kira-kira, sampai sebelum subuh. Subuh jam berapa sekarang? 3:30 lah lebih kurang. Itulah waktu malam dibagi menjadi 3. Kapan awal malam? Ba'da sholat isya sampai orang-orang belum pada tidur. Jam berapa kira-kira? 7:30 sampai kira-kira jam 10, jam 11 lah. Kapan tengah malam? Tengah malam itu ketika manusia tidur dan sudah mulai tidur seluruhnya sampai ketika mulai nyenyak tidur. Jam berapa kira-kira? 11 sampai jam 1:30 lah lebih kurang. Kapan akhir malam? Di saat paling nyenyak tidur. Maka Rasul ketika ditanya oleh Rasulullah oleh sahabat, ketika Allah turunkan Al-Quran di surat 76 ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lahu lailan tawila. Pada sebagian malam hendaklah kamu sujud dan bertasbih, yaitu ibadahlah, sholatlah, zikirlah di malam yang panjang. Malam panjang itu bukan panjang secara waktu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma hiya lailan tawila? Apa yang dimaksud oleh Allah kita diperintah untuk ibadah di malam yang panjang? Lailan tawila, kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Salam. Lailan tawila idza kana nasuniyam. Malam yang paling panjang adalah apabila manusia paling nyenyak tidur. Kapan Bapak Ibu? 1:30 sampai sebelum subuh. Itu yang namanya ngangkat kelopak aja kadang gak kuat loh. Kelopak berapa sih beratnya? Gak kuat loh, kecuali orang yang punya iman. Maka mari kita berhitung. Jangan sampai Anda kelewatan malam qadar. Kapan adanya malam qadar? Bukan di awal malam, bukan di tengah malam, tapi adanya di akhir, berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin. Allah tabaraka wa ta'ala tiap malam turun ke langit dunia. Setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan itu terus berlangsung sampai di 1/3 malam akhir telah tiba. Jadi kapan Allah turun ke langit dunia? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yaitu ketika telah masuk 1/3 malam akhir. Fayaqul, Allah berfirman, saudaraku sekalian, may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang berdoa kepadaku di malam itu, aku kabulkan doanya, aku perkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Siapa yang mohon ampun, aku berikan ampunan baginya. Kapan ini Bapak Ibu? 1/3 malam. Kalau begitu ibadah di malam qadar pakai perhitungan apa enggak? Gimana cara perhitungannya? Boleh nggak kita tidur di malam hari?
Boleh apa enggak? Kalau dari awal bada Isya sampai jam 11 boleh nggak tidur? Boleh. Dari jam 11 kira-kira sampai jam setengah 2 boleh nggak tidur? Setengah 2 sampai subuh boleh nggak tidur? Oh jangan. Boleh, tapi kata Allah sedikit saja. Demi kita meraih kemuliaan, dimasukkan ke dalam surga. Bukankah orang yang paling mulia adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga? Jangan banyak tidur di akhir malam, sedikit saja. Maka Allah gambarkan di sebuah ayat Al-Quran di surat Az-Zariyat, surat 51 dari ayat 15 sampai ayat 18. Allah menceritakan tentang orang yang berada di surga. Apa kata Allah? Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa itu Allah tempatkan di dalam surga, di mata air dan taman-taman surga. Jadi setiap orang yang takwa pasti tempatnya di surga. Di taman surga, mata air surga dan segala nikmat. Lalu apa yang Allah berikan kepadanya? Di ayat yang ke-16-nya. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka di surga mendapatkan, memperoleh segala apapun yang Allah berikan kepadanya. Apapun yang diinginkan, apapun yang diminta. Bapak, ibu mau minta apa, semua diberi. Kalau sudah di surga. Nah, kenapa kok mereka bisa mendapatkan nikmat begitu di surga? Di ujung ayat yang ke-16-nya. Apa kata Allah? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang di surga itu dulunya di dunia termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kira-kira apa kebaikannya Bapak Ibu? Ayat ke-17-nya di situ disebutkan, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia di akhir malam itu sedikit sekali tidur. Jadi kira-kira kalau sedikit berapa lama Bapak Ibu? Seberapa jam lah cukuplah. Jam setengah 2 bangun, siap-siap. Dari setengah 2 bersiaplah kita menggapai malam qadar sampai datangnya subuh. Maaf, berat atau super berat? Hanya orang yang pakai perhitungan bisa insya Allah. Gimana caranya? Siang hari ada waktu istirahat tidur. Apalagi tidur siang menjelang duhur atau setelah duhur. Namanya tidur apa? Khailullah. Itu tidur sunnah. Tidur. Menjelang asar ada waktu tidur, istirahat, tidur. Ba'da sholat isya, setelah taraweh sampai rumah setengah 9, jam 9 tidur. Coba tidur sampai dengan jam 1, sudah 4 jam. Nambah setengah jam sampai setengah 2, 4,5 jam. Insya Allah saya yakin dan silakan praktekkan. Mulai dari setengah 2, kalau kita pakai perhitungan tidurnya, mampu sampai subuh. Karena disitulah Allah turun ke langit dunia. Disitulah adanya malam qadar. Maka kata Aisyah tadi dikabarkan Rasulullah bagaimana? Menghidupkan malam-malamnya. Keluarganya dibangunin semua. Bapak ibu siapa yang ingin meraih kemuliaan melalui Akademi Ramadan, bisa melalui malam mendapatkan malam qadar. Tolong di akhir malam dari Ramadan, di 10 malam akhir, Allah nggak minta dari awal. Cukup di 10 malam akhir. Itu pun dikerucutkan lagi. Kapan malam qadar adanya kata Rasul? 10 malam akhir di malam. Jadi di malam-malam ganjilnya. Kalau malam genapnya nggak apa-apa, bangun jam 2, jam 3. Silakan. Tapi di malam ganjil, inilah adanya malam qadar, jangan disia-siakan. Siapa yang saat itu sedang bermunajat, berdoa, bertahajud, baca Quran, dan yang lainnya, sepanjang dia ibadah, insya Allah mendapatkan malam qadar. Orang yang meraih mendapatkan malam qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka kata Rasulullah, orang yang meraih malam qadar itu diibaratkan ruja'aka yauma waladathu ummuhu. Seperti kembali bayi, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Coba Bapak Ibu, bayi lahir itu bersih apa enggak? Bersih apanya? Kalau tubuhnya mah kotor, belepotan darah, ketuban. Bersih apanya?
akidahnya, nggak ada dosa-dosa, tauhidnya, subhanallah. Maka apa jaminannya bayi baru lahir kalau mati? Surga. Inilah caranya dengan perhitungan. Maaf, kebiasaan kita gimana Bapak Ibu? Tidur larut malam, jam 12 baru tidur. Bangun jam berapa? Jam 4 cuman makan sahur, tidur lagi. Namanya orang ini ibadah Ramadan tanpa perhitungan. Jadi betul-betul kita butuh perhitungan Bapak Ibu. Dalam ibadah pun demikian. Insya Allah kalau seperti itu terjadi adanya, kita akan dibukakan pintu-pintu langit. Itulah cara kita menggapai kemuliaan melalui Ramadan. Ikuti contoh Rasul. Rasul itu Bapak Ibu di bulan Ramadan 10 malam akhir, bukan cuma di malam ganjil. Beliau hidupkan malam-malam di akhir malamnya. Beliau bersungguh-sungguh lebih giat ibadahnya dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Jika kita mampu melakukan itu, dijamin oleh Allah, rahmat Allah, Allah akan berikan. Dengan rahmat Allah, Allah akan berikan untuknya cahaya iman. Dengan cahaya iman, sarana jalan menuju surga. Saya tutup dengan buah-buah ayat Al-Quran. Pertama, surat 57, surat Al-Hadid, ayatnya ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah mengimani Rasulnya. Artinya, jalankan perintah Allah yang wajib, jalankan perintah Rasul meskipun itu sunnah. Jangan anggap enteng. Kenapa? Ibadah di bulan Ramadan banyakkan yang wajib atau yang sunnah Bapak Ibu? Yang wajibnya cuma 2. Saum dan sholat wajib. Selainnya sunnah. Perbanyak baca Al-Quran sunnah, perbanyak zikir sunnah, perbanyak sedekah sunnah, tarawih sunnah, tahajud sunnah. Yang wajib cuma 2. Berarti sunnah itu menjalankan apa? Apa yang diperintahkan oleh Roh. Perintahnya apa di ayat itu? Imani Allah, taati Allah, dan tetap mengimani Rasulnya. Apa jaminan Allah kalau kita tetap mengimani Allah dan Rasulnya? Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Niscaya Allah memberikan untukmu rahmatnya 2 bagian. Rahmat di dunia diberikan, rahmat nanti di akhirat diberikan. Wa yaj'al lakum nura. Dengan rahmat 2 bagian, Allah jadikan menjadi cahaya. Wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Dengan cahaya itu kamu berjalan. Berjalan kemana Bapak Ibu? Menuju surga. Setelah manusia dihisab, lalu amalnya ditimbang di mizan, untuk sampai ke surga harus melewati apa? As-sirat, jembatan yang terbentang di antara tepian neraka, yang setelah sampai di ujung berarti masuk surga. Gambaran sirat itu terang benderang atau gelap gulita. Sampai-sampai ulama mengabarkan susahnya sirat dilalui itu seperti apa? Ada yang mengibaratkan seperti rambut dibelah 7. Saking sulitnya. Ada nggak orang bisa melewati rambut dibelah 7? Bisa, dibentangin aja rambut, dia terbang aja ke sana pakai alat. Bisa. Ilmu kan? Bisa Pak, jangan lewat jembatannya langsung napak. Orang nyebrang apa harus napak? Dahulu di zaman Nabi mau nyeberangi selat, pakai perahu. Sekarang ngapain pakai perahu capek-capek, kapal lagi dayung, ada pesawat kok. Ilmu bukan ini, berarti dengan ilmu. Bagaimana caranya bisa meraih itu? Berjalan menuju surga itu melewati sirat, Anda harus punya cahaya iman. Maka hanya orang yang punya cahaya iman berjalan melalui sirat selamat sampai ke surga. Ayatnya surat yang sama, mundur ke ayat sebelumnya, ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannat. Subhanallah. Pada hari nanti kamu semua akan melihat orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, cahaya imannya memancar di depan dan di sebelah kanan.
Apa kata Allah? Busyrakumul yauma jannat. Hari ini kamu bergembira. Berjalanlah dengan cahaya imanmu menuju surga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang agung. Kalau tidak punya cahaya iman, kira-kira bisa nggak Bu, Pak, melewati sirat? Gagal. Siapa orang yang nggak punya cahaya iman? Orang yang lisannya ngaku iman tapi perbuatannya nggak mencerminkan iman. Imannya dusta. Siapa dia kira? Munafik. Orang yang bisa mengatakan iman tapi amalnya jauh daripada iman. Adakah mereka membawa cahaya iman? Tidak. Apa yang terjadi akhirnya? Lihat ayat ke-13-nya. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada hari yang sama, hari itu ketika orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan memanggil-manggil lilladzina amanu, orang-orang beriman yang punya cahaya iman. Apa kata orang munafik? Unghuruna naktabis min nurikum. Wahai orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman, tolong tunggulah kami, kami akan mengambil sebagian cahaya kamu. Kira-kira dikasih apa enggak Bapak Ibu? Di dunia bisa enggak tolong menolong berbagi cahaya, berbagi lampu? Bisa apa enggak? Di akhirat orang beriman ngomong apa di situ? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Orang beriman cuma ngomong begini, hai orang munafik, kembalilah kamu ke belakang, silahkan cari olehmu sendiri. Akhirnya hanya orang beriman yang bisa menuju surga. Orang munafik karena gelap bisa nggak menuju ke surga. Akhirnya terjerumus, dibiarkan di luar. Kata Allah di ujung ayatnya, faduriba bainahum bisurillahu bab. Diadakanlah antar orang beriman dan orang munafik itu dipandangkan, dihalangi oleh dinding yang berpintu. Dipisahkan oleh dinding yang berpintu. Yang beriman yang punya cahaya iman dipersilahkan masuk ke dalam. Batinuhu fihi rahmah. Di dalamnya ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, yaitu surga. Di sebelah luarnya wa dhahira min qibalihil azab. Di sebelah luarnya ada siksa. Kira-kira Bapak Ibu, nanti kita yang ada di dalam atau yang di luar? Ini kita sekarang di dalam ya insyaallah. Semoga di dalam juga nanti di sana. Tapi dengan apa? Yuk bersungguh-sungguh. Ramadan sarana kita meningkatkan. Cari kemuliaan di sisi Allah. Dengan mari kita ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ikuti Allah dan Rasulnya. Taati Allah dan Rasul. Semampu kita, semaksimal kita. Kita jalankan ibadah di bulan Ramadan. Jaga lisan kita, pandangan kita, perbuatan kita. Fokus ibadah kita semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Berhitung dengan perhitungan yang tepat. Insya Allah semoga kelak kita akan meraih ampunan dari Allah, meraih rahmat dan cahaya dari Allah, dan kelak akan meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jam 6 kurang 13 menit, masih ada waktu kira-kira setengah jam. Silahkan jika ada yang mau berdiskusi, bertanya jawab, kami beri kesempatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi para jamaah, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silakan. Ada yang ingin bertanya, nanti insya Allah akan Ustadz langsung berikan jawabannya. Insya Allah kita masih ada kurang lebih 20 menit Ustadz ya? 25 menit ya. 20 menit. Silakan yang Baik, mau bertanya. Silakan dari Dokter. Silakan Pak Aldi ada yang bertanya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sepengetahuan saya Nabi itu sholat tarawih itu hanya beberapa kali di masjid, Ya. selebihnya di rumah. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah pada waktu Nabi masih hidup itu beliau mengatakan sesuatu sehingga itu jadi hadis bahwa sholat tarawih itu kan istirahat, jeda. Nah, sholat apa sebenarnya yang dilakukan sampai keluar istilah tarawih gitu? Baik. Terima kasih. Baik. Kalau kita merujuk kepada dalil Pak, dalam hadis, dalam Quran nggak ada istilah tarawih. Istilah tarawih itu muncul sekian. Istilah ini muncul di zaman kalangan mazhab ulama Imam Asy-Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i nggak pernah ngomong tarawih.
Tapi Ibnu Hazm, muridnya Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, yang kemudian menyatakan itu sebagai taraweh. Kenapa sejarahnya? Betul, Nabi tidak pernah taraweh di bulan Ramadan sebulan penuh. Gak ada dalilnya sama sekali. Tapi kenapa sekarang menjadi ada? Sahih hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, dari Jabir bin Abdullah, dari Ummul Muminin Aisyah, dari Abu Hurairah, dan ini hadis mutawatir Pak, kisahnya Pak. Apa yang terjadi? Di bulan Ramadan, Rasulullah itu itikaf di dalam tenda Pak. Itikafnya Rasul itu bukan terbuka di masjid, nah. Dia beliatkan suatu tenda kecil yang hanya dari tikar pelepah. Di situ Rasul di waktu akhir malam, habisnya tengah malam, beliau sholat sendirian, sholat malam. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang sedang iktikaf lihat Rasul sholat, senang apa enggak Pak? Lalu ngejar, ikutlah berjamaah. Begitu besoknya saling mengabarkan, Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan di masjid. Yuk kita sholat sama-sama. Maka masjid, orang-orang datang ke masjid, sholat berjamaah bersama Rasul. Malam kedua makin banyak. Kemudian malam ketiga saring kabar mengabarkan, malam ketiga masjid penuh sesak. Malam keempat masjid membludak, nggak cukup Pak. Saking banyaknya sahabat yang ingin sholat. Maka ternyata apa yang terjadi? Rasul nggak keluar dari rumah beliau. Ada yang mengetuk pintunya Rasul, ada yang melempari dengan kerikil, ada yang teriak-teriak, ya Rasulullah, sallu, salat, sallu, kami pengen sholat bersama Anda ya Rasulullah, sallu jami'an. Rasul nggak keluar sama sekali. Jadi cuma 3 malam itu Pak, malam keempat nggak keluar. Besok pagi waktu subuh, beliau baru keluar dari kamar beliau, mengimami sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh Rasul ngomong begini, demi Allah yang jiwaku di genggamannya, walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku di genggamannya, tidak ada apapun halangan yang menghalangiku untuk sholat malam bersama kalian di bulan Ramadan ini. Tapi aku khawatir kalau sholat malam di bulan Ramadan berjamaah di masjid jadi wajib. Maka untuk itu wahai sahabatku kalian, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Sholatlah di rumah masing-masing. Karena sebaik-baik sholat adalah di rumah masing-masing kecuali sholat fardu. Maka sejak saat itu nggak pernah ada lagi sholat malam berjamaah di masjid sampai beliau wafat. Sampai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, nggak ada yang sholat di masjid berjamaah. Nah di zaman Umar bin Khattab, Islam sudah makin meluas Pak. Masjid sudah mulai diperbesar. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat-sahabat sholat ada yang di sini sendiri, ada yang di sini kelompok berjamaah, ada yang 2 orang. Jadi di sana sini pada sholat masing-masing. Umar bin Khattab berinisiatif. Dikumpulkanlah oleh Umar bin Khattab, ditunjuk seorang sahabat yang ternama, seorang sahabat yang dikenal taat, seorang sahabat yang hafal Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Dijadikanlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ya Ubay bin Ka'ab, imami olehmu salat malam. Kenapa Umar bin Khattab perintahkan dan sejak zaman Umar bin Khattab seterusnya taraweh kemudian diadakan? Sebab di saat itu banyak umat Islam pada nggak sholat di rumahnya, nggak bangun Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Ayo ke masjid. Kan banyak orang pada nggak tarawih Pak kalau nggak ke masjid. Itu pun di akhir malam, kemudian dipimpin sepanjang Ramadan, diteruskan oleh Umar sepanjang kekhalifahan beliau. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, nikmat bid'ah yang belum pernah ada di zaman Nabi ini bid'ah yang paling aku sukai. Bid'ah yang dimaksud bukan bid'ah mengada-adakan. Maaf, Rasul pernah tarawih nggak di bulan Ramadan? Pernah. Berapa lama? 3 malam. Kenapa nggak seterusnya? Saat itu wahyu masih turun, takut nanti jadi kalau jadi wajib berat apa enggak Pak? Yang 5 waktu ke masjid aja berat banget bagi laki-laki kok. Apalagi tarawih jamaah, subhanallah, apa kata dunia Pak? Makanya penghalangnya enggak ada, karena sudah enggak akan mungkin wajib.
Sehingga apa yang terjadi? Di zaman Rasul tidak didawamkan, bukan berarti nggak ada taraweh. Di zaman Rasul ada. Lalu kapan munculnya kata-kata taraweh? Sholat berjamaah di bulan Ramadan, sholat malam. Sejak zaman Umar bin Khattab. Dan diteruskan Utsman, Ali, dan seterusnya khalifah-khalifah yang lain. Dan sampai sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tetap diabadikan. Lalu siapa yang menamakan taraweh? Rasul itu kalau sholat malam kira-kira tartil atau cepet-cepet? 2 rakaat, salam, bacaannya panjang. Setelah itu beliau doa, berzikir, beliau munajat, beliau beristighfar. Lalu sholat lagi 2 rakaat panjang. Jangan kamu tanya bagaimana panjang dan bagusnya Rasulullah SAW. Nah, pada saat di zaman Imam Syafi'i, itu girohnya umat Islam sedang begitu pesatnya, Pak. Imam Syafi'i adalah imam Darul Hijrah paling akhir. Yang pertama Imam Ahmad bin Hambal, kedua Imam Malik bin Anas, ketiga Imam Abu Hanifah dulu, maaf. Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik bin Anas, ketiga Imam Syafi'i, diteruskan oleh terakhir murid beliau Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Syafi'i ketika wafat ada pengikut-pengikutnya, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, dan pengikut-pengikut setelah sekian abad wafat namanya Ibnu Hazm. Dan mengumpulkanlah orang-orang pada sholat. Cara sholatnya gimana? Ba'da sholat isya menjelang larut malam, sholat 2 rakaat, lalu dzikir, pada baca Quran, santai, istirahat. Maka bahasa Arabnya santai, istirahat atau jeda itu tarwihah. Tarwihah. Makna tarwihah itu apa? Jeda, istirahat, perlahan-lahan, santai, enggak buru-buru. Maka sholat yang dilakukan di malam Ramadan berjamaah bersama, yang jeda 2 rakaat, panjang bacaannya, terus berhenti, disebutlah oleh ulama sekarang dengan nama tarawih. Tarawih. Orang Indonesia karena cepat-cepat jadi traweh. Traweh kan namanya kan Indonesia, taraweh atau traweh? Taraweh. Disingkat, harusnya taraweh. Bahkan di negara kita ada taraweh di Pasuruan sana, di Jombang sana, 23 rakaat berapa lama? Enggak sampai 10 menit. Itu taraweh itu, Pak, cepet-cepet. Salah. Maka bagaimana kita, bapak-bapak, boleh nggak tarawehnya di masjid? Itu yang terbaik. Kenapa? Siapa yang sholat malam bersama imam seakan-akan seperti sholat sepanjang malam, nilai pahalanya. Maka sholatlah, tapi saya nggak di masjid, saya di rumah. Boleh, bagus di rumah. Yang penting kerjakan. Bahkan kalau di rumah jangan awal malam. Yang terbaik kapan? Akhir malam. Disitulah Allah minta kepada kita, hak Allah di sepertiga malam akhir. Mari kita taraweh sendiri, perlahan, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, dengan tumak-ninah. Inilah dasarnya kemudian menjadi nama taraweh. Demikian, Pak. Yang namanya taraweh itu kan sesungguhnya bukan tahajud, Pak, tapi bisa jadi tahajud. Yang namanya sholat malam tadi waktunya kapan? Awal malam, tengah malam, akhir. Kapan sih disebut tahajud? Gak mungkin awal malam, gak mungkin. Kapan bisa disebut tahajud? Bisa tengah malam, bisa akhir malam. Kenapa? Sesuai dengan namanya. Tahajud itu kata dasarnya dari hajjada. Apa tahu artinya Bapak Ibu hajjada artinya? Hajjada adalah bangun dari tidur di malam hari. Kalau awal malam orang belum tidur, Pak. Tapi kalau jam 12 mungkin sudah tidur jam 9. Jadi sudah bangun. Maka tengah atau akhir, dan yang paling top itu di akhir malam. Hajjada, bangun dari tidur di waktu tidur malam. Begitu orangnya ditambahkan huruf tak di depan. Tahajjada. Apa itu arti tahajjada? Orang yang bangun dari tidur malam. Maka sholatnya namanya apa? Nah, disuruh Allah di surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi. Bukan tahajud, bukan, pakai ha. Tahajud
Bukan tahajud, bukan. Kalau hajat itu hajat kebutuhan. Kalau hajada bangun dari tidur malam. Makanya kapan tahajud yang terbaik? Akhir malam. Memang sudah bangun dari tidur. Jadi kalau Bapak Ibu nggak taraweh di rumah, bangun jam 2:30, bangun jam 3, tahajud sendiri, ya itulah taraweh Anda di akhir malam. Itulah yang paling top. Tapi saya sudah taraweh di masjid, pulang sampai rumah 8:30, jam 9, nanti bangun lagi jam 3, jam 3:30 tahajud. Boleh apa enggak? Boleh, karena yang tarawih awal malam bukan tahajud, qiyamul lail. Karena baru awal malam, Pak. Maka kita tetap tahajud. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, katanya kalau sudah witir nggak boleh sholat malam lagi. Di mana dasarnya? Nggak ada dalil tentang itu. Memang Rasul membiasakan mengakhiri sholat malam beliau dengan witir, ganjil, mengganjilkan. Tapi tidak ada arti witir itu penutup sholat malam. Nggak ada dalil itu. Witir itu artinya apa, Bapak Ibu? Ganjil. Maka hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Nasai dan Tirmizi dari sahabat yang bernama Thalq bin Ali, juga dari sahabat yang bernama Abdullah bin Namr bin Al-As, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbul witr. Innallaha huwal witr yuhibbul witr. Fa'autiru ya ahlal kitab. Allah itu witir. Allah itu suka sekali dengan bilangan witir. Maka berwitirlah kamu hai ahli kitab. Allah itu witir. Apa makna witir? Ganjil. Allah itu ganjil, esa ahad. Maka witir itu berapa? Man ahabba ayyuti rabbi wahidatin falyaf'al. Yang witir 1 rakaat, lakukan. Wa man ahabba ayyuti rabbi thalathin falyaf'al. Yang mewitir 3 rakaat, lakukan. Wa man ahabba ayyuti rabbi khamsin falyaf'al. Yang witirnya mau 5 rakaat, yang penting ganjil. Nah, kalau Anda sudah witir bersama imam di masjid, maka Rasul mengatakan la witron fil lail. Tidak boleh melaksanakan witir 2 kali dalam satu. Maka bapak-bapak tinggal bangun tahajud saja 2, 4, 6 terserah. Lalu jangan witir lagi. Sebab kalau witir lagi berarti apa, Pak? Jadi genap apa ganjil? Genap. Sedangkan sholat malam itu disebut witir, ganjil. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Yang Masya lain? Allah, syukran, jazakallah khairan kasiran. Baik, kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi, Ustaz, 10 ya. menit lagi. 10 Mungkin menit bagi akhwat ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Silakan, Ibu. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, izin bertanya mengenai itikafnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya, kan kita harus taat kepada Allah dan Rasul seperti tadi yang Ustaz sampaikan. Dan yang kita ketahui adalah itikaf Rasulullah di 10 hari terakhir kan tidak keluar dari masjid. Ya. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin masih ada kesibukan di siang hari, kemudian kita baru bisa masuk ke masjid itu, katakan maghrib ataupun isya, lalu kita bisa beritikaf atau berdiam diri di masjid sampai subuh. Nah, itu aja sih, Ustaz. Baik. Syukran. Assalamualaikum. Apa artinya i'tikaf, Bapak Ibu? Berdiam diri? I'tikaf. I'tikaf. Itu kalau diambil kata dasarnya, i'tikaf dari qaf, berhenti. I'tikaf orang-orang yang berhenti dari segala urusan dunia. Maka bagaimana i'tikafnya Rasul? Rasul itu dulu i'tikaf itu dari awal Ramadan. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin. Beliau i'tikaf dari 10 hari pertama Ramadan, mencari malam, tidak diberitahukan. Ditambahkan lagi i'tikaf di 10 malam yang keduanya, tidak diberitahukan. Beliau tambahkan lagi i'tikaf. Begitu malam kedua satu, beliau i'tikaf diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malam Qadar adanya di 10 malam akhir. Maka berikutnya beliau i'tikaf hanya di 10 malam akhir. Barang siapa yang mau i'tikaf, beriktikaflah. Ini pun sunnahnya untuk laki-laki. Gak ada wanita diperintahkan i'tikaf. Bahkan Rasul marah ketika istri-istrinya i'tikaf di masjid. Jadi diceritakan dalam riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, dari Abu Hurairah juga.
Pada suatu ketika Rasul itikaf di 10 malam akhir. Istri-istri Rasul, Zainab, Ummu Salamah, Aisyah, pada minta dibuatkan tempat itikaf. Dibuatlah tempat itikaf. Rasul tidak tahu kalau isinya pada di masjid. Begitu habis sholat subuh, beliau keluar dari tempat itikaf, dilihatnya, loh kok banyak tempat itikaf di masjid? Tempat itikaf siapa ini? Istri-istri Anda minta dibuatkan tempat itikaf ya Rasulullah. Marah Rasulullah, kebaikan macam mana yang diinginkan para wanita ini? Bongkar semuanya, disuruh pulang semua istrinya ke rumahnya. Lalu Rasulullah marah. Bukti marahnya tidak dengan kata-kata kotor, bukti marahnya dengan perbuatan beliau. Beliau urungkan niat itikafnya. Jadi di malam itu, di Ramadan itu, beliau gak itikaf di akhir Ramadan. Sebagai protes atas perbuatan istri-istrinya. Maka kemudian Rasulullah SAW melarang para wanita itikaf di masjid. Lalu Rasul mengkodok 10 awal Syawal. Karena Rasul gak pernah ninggalin itikaf. Itulah itikaf secara syar'i. Apa makna itikaf secara syar'i? Yaitu orang yang beribadah kepada Allah di masjid, khususnya Ramadan ya Bu ya, di 10 malam akhir sejak subuh hari ke-20 sampai maghrib habisnya Ramadan. Dan beliau tidak keluar masjid, tidak nengok orang sakit, tidak boleh melayat jenazah, tidak keluar untuk urusan apapun kecuali sesuatu yang gak mungkin di masjid. Buang kotoran keluar, ngambil makanan keluar. Tapi untuk urusan syar'i semuanya di masjid. Itulah i'tikaf. Itulah i'tikaf syar'i, sunnah bagi para laki-laki. Tapi Aisyah mengatakan ketika beliau wafat, kami isi-isi Rasul i'tikaf di masjid. Kenapa? Isinya Rasul yang ditinggal wafat Rasul seluruhnya janda dan tidak boleh dinikah oleh laki-laki lain. Satu-satunya wanita yang ketika jadi janda gak boleh dinikah adalah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, yaitu istri-istrinya Rasul. Maka mereka itikaf. Bolehkah wanita itikaf sekarang? Boleh, syaratnya tanggung jawab di rumah sudah tidak ada. Suami-suaminya mengizinkan atau bersama-sama suami, tapi sendirian ninggalin anak, ninggalin suami tidak boleh, karena kewajiban wanita di rumah. Lalu bagaimana iktikaf seperti pertanyaan ibu? Karena sibuk Ustadz, pas malam ganjil aja, pada sholat, habis sholat maghrib ke masjid, bahkan bawa makanannya di masjid, terus taraweh di sana, i'tikaf terus di sana, ikuti kajian di sana, sampai pulang-pulang waktu subuh selesai, baru pulang ke rumah. Apakah ini termasuk i'tikaf? Termasuk i'tikaf secara bahasa. Tapi apakah ini i'tikaf syar'i? Tidak. Tapi bisakah meraih malam qadar? Meraih malam qadar tidak harus i'tikaf ibu. Meraih malam qadar itu dengan cara apa? Menghidupkan malam-malamnya. Mari kita pakai logika. Kira-kira di zaman Nabi, masjidnya Nabi gedenya seberapa Bu? Ya kemampuannya kira-kira sekitar 500 atau 1000 orang maksimal di zaman Nabi. Dikembangkan di zaman Umar bin Khattab 1000 orang muat. Kira-kira sahabat Rasul berapa ribu saat itu? Lebih dari 40.000. Mungkinkah ke masjid semua? Dan 40.000 itu karosaf rapat kalau itikaf. Jadi nggak semuanya. Bukan berarti saya membela diri dan boleh nggak usah, enggak. Bagi yang mampu itikaf lakukan. Yang nggak mampu itikaf tadi malam-malam pada maghrib ke masjid, isya, tarawih berjam, ikuti kajian, ikuti itikaf. Yang penting di sepertiga malam akhir jangan tidur. Daripada itikaf sih itikaf ibu, namanya itikaf. Jam 11 pada ngobrol, jam 12 pada tidur, lagi ada kajian, lagi sholat malam pada ngorok di masjid. Itu namanya apa? Mindahin bantal. Yang laki-laki apa? Bawa laptop, ngapain? WFM, work for masjid. Siang, yang titik ya nggak itikaf, itu namanya rusak. Jadi i'tikaf itu bukan kewajiban. Meraih malam qadar tidak mutlak harus i'tikaf, tapi yang terbaik melalui i'tikaf. Itulah i'tikafnya Rasul. Enggak keluar sepanjang subuh tanggal 20. Jadi kalau ini hari ke-20, subuh tadi sudah masuk. Langsung terus malam 21 sampai malam akhir Ramadan. Begitu sudah terbit hilal, tanggal 1 Syawal masuk, beliau pulang. Itulah i'tikafnya Rasul.
Ada yang mampu sekarang, masih banyak yang mampu. Tapi memang sebanyak-banyaknya ya tetap bisa dihitung dengan jari. Jarinya orang 10 ya dikumpulin jadi 100 orang. Ada masjid yang kadang-kadang sampai 100 lebih. Intinya sekali lagi, hidupkan malam-malamnya. Meskipun tidak iktikaf di masjid. Bapak Ibu, saya sudah masuk sekarang tahun keempat. Insya Allah setiap jam setengah 2 sampai jam 3, setiap malam ganjil di 10 malam akhir, 5 malam berturut-turut malam ganjil, saya mengadakan tausiah live di YouTube, di Instagram, juga di Zoom dari jam setengah 2 sampai jam 3. Kajian full, bedah Al-Quran, bedah Al-Hadis, dan kajian. Apa tujuannya? Supaya kita bisa nggak terlelap tidur. Sebab kalau sendiri di rumah gimana? Baca Quran sendirian di rumah gimana? Baru 2 lembar, godaannya berat. Tapi coba kalau ada kajian, semangat. Saya dari masjid, tapi saya live, kemudian dari majelis taklim diadakan. Dan itu rutin, 10 malam akhir ada. Hanya yang malam kedua, malam keempat, malam keenam, itu ustadznya berganti-gantian. Malam 1 sampai malam 5, qadarullah, majelis taklim mempercayakan kami, sehingga kami dari masjid, tapi di-live-kan langsung dengan itu. Bisa dibuka di streaming YouTube-nya, bisa di Instagram-nya, bisa mengikuti Zoom-nya, silahkan. Jika mau, nanti mungkin Ibu Anita akan memberikan filmnya ya dari Bu Qurrata Ayun, dari Bu Erni, betul. Wallahu a'lam. Sepertinya sudah siap-siap kita mau menjelang waktu maghrib. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar kita mampu istiqomah sepanjang Ramadan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dengan petunjuk-Mu agar kami tetap mampu ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ya Allah, limpahkan hidayah-Mu ya Allah agar kami tetap istiqomah di ibadah sepanjang Ramadan. Ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan, dan berikan petunjuk kepada kami agar kami mampu menjalankan segala amal ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Engkau berikan kepada kami rahmat dan barokahnya, Engkau berikan untuk kami ampunannya, dan ya Allah, masukkan kelak kami ke dalam surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ibu Yanti, acara di sini buka terus sampai Isya dan Tarawih atau bagaimana? Ya, monggo Bapak Ibu yang mau ikut bersama Tarawih, insya Allah nanti kita berjamaah di sini, insya Allah. Baik, syukran jazakallah khairan kasiran Ustaz Susilo. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa kita amalkan dan kita bisa memanfaatkan 10 malam Ramadan kita yang terakhir, dan mudah-mudahan kita semua juga nanti bisa Allah istiqomahkan dalam ketaatan Ustaz ya. Dan juga untuk bagi para jamaah mudah-mudahan bisa menghadapi cobaan ini Ustaz ya. Di biasa 10 malam terakhir itu godaan diskon-diskonan juga banyak Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa kuat melawan diskonnya Allah Ustaz ya. Dan juga bisa bangun malam-malam ya, karena biasa tengah malam tuh juga ada peringatan diskon juga Ustaz, 12-12 tuh biasanya banyak yang tahu tuh. Nah mudah-mudahan kita bangun malam bukan untuk ngejar itu Ustaz ya, untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita akan bersiap-siap untuk berbuka puasa. Silakan kita nanti siapkan untuk makanan dan minumnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah. Apabila masih ada kekurangan kami mohon maaf. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.